Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Pondok Kubang beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Babinsa, Babi Kamtibnas. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Margomulyo, Ketua BPD beserta anggota. Yang saya hormati Ketua Penjaringan BPD Desa Margomulyo. Yang saya hormati calon BPD Desa Margomulyo. Yang saya hormati tokoh masyarakat Desa Margomulyo dan Bapak Ibu undangan yang saya banggakan. Inilah susunan musyawarah penetapan anggota BPD Desa Margomulyo, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, periode tahun 2027 sampai 2035. Senin 23 Juli Kamis 23 Juli 2026. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Panitia Pemilihan BPD kepada Ibu Solika, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Babinsa dan Kabin Kamtibnas, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Margomulyo beserta perangkat, yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, yang kami hormati Bapak Ibu para tokoh masyarakat, yang kami hormati Bapak Ibu calon anggota BPD periode 2027-2035, yang kami hormati para tamu undangan yang sudah hadir pada hari ini.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat sehingga bisa melaksanakan dan hadir pada acara musyawarah penetapan anggota DPD Desa Margomulyo. Salawat serta salam semoga senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang kami hormati, atas nama panitia kami menyampaikan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh undangan dan peserta yang hadir untuk memberikan perhatian dan partisipasinya pada pagi hari ini. Musyawarah penetapan anggota BPD ini merupakan bagian penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kami panitia telah melakukan penjaringan sampai akhirnya pada titik ini, yaitu melakukan musyawarah penetapan calon anggota BPD. Oleh karena itu, kami berharap proses musyawarah penetapan anggota BPD ini dapat berjalan dengan lancar, penuh rasa kekeluargaan, serta mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat Desa Margomulyo. Hadirin yang kami hormati, sebagai ketua panitia dan kami para anggota mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan untuk pelaksanaan kegiatan hari ini. Demikian sambutan dari kami panitia. Semoga musyawarah penetapan anggota BPD Desa Margomulyo pada hari ini Kamis 23 Juli 2026 berjalan dengan tertib dan lancar. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara musyawarah penetapan anggota BPD Desa Margomulyo secara resmi kami buka. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Zolika sebagai ketua panitia. Sambutan selanjutnya yaitu dari Bapak Kepala Desa Margomulyo. Kepada Bapak Saiful Rahman kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Pondok Kubang beserta staf yang sempat hadir. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Alam 4, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kanit Dimas, Kanit Intel dari Polsek Alam 4. Yang kami hormati Bapak Babin Kamtib Desa Margomulyo, Bapak Yardi. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta seluruh anggota yang hadir. Yang kami hormati para calon anggota BPD Desa Margomulyo periode 2027-2035. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, Imam Khatib Bilal Zarim Desa Margomulyo. Yang kami hormati Ibu Ketua PKK, Ibu Ketua Majelis Pengajian Desa Margomulyo. Yang kami hormati panitia penjaringan anggota BPD Desa Margomulyo periode 2027-2035, perangkat Desa Margomulyo yang sangat saya banggakan, serta bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian
yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi menjelang siang hari ini kita semua dalam momen yang penting ini di Aula Sasono Mangunkarso berkumpul dalam rangka musyawarah penetapan anggota BPD Desa Margomulyo periode 2027-2035. Alhamdulillah, sebagaimana aturannya bahwa seluruh tahapan-tahapan telah dilaksanakan dan insya Allah pada detik ini hari ini adalah tahapan akhir penentuan bahwa kita akan memiliki insya Allah anggota BPD yang baru untuk periode 8 tahun ke depan. Dan ini mungkin betul termasuk satu hal yang fenomenal di kabupaten kita bahwa kemudian seluruh incumbent BPD 8 tahun sebelumnya akan kembali menjadi pembawa aspirasi masyarakat di 8 tahun ke depan. Mudah-mudahan ini adalah bentuk kecintaan masyarakat kita dan rasa percaya mereka terhadap wakil-wakil yang selama ini telah berjuang bersama-sama pemerintah Desa Margomulyo dalam rangka pembangunan, pemberdayaan, memajukan desa. Mereka sangat dipercaya membawa suara warga Desa Margomulyo yang kemudian dikomunikasikan dengan pemerintah desa dan menghasilkan apa yang telah kita rasakan paling tidak dalam waktu hampir di 7 tahun terakhir ini selama kami bersama dengan anggota BPD periode sebelumnya ini. Dan tentu kami berharap kerjasama yang baik dalam hal membawa aspirasi masyarakat, kemudian memperbincangkan atau memusyawarahkannya dalam forum-forum di pemerintahan desa akan terjaga dengan baik di waktu-waktu yang berikutnya, sehingga kesan-kesan kemampuan pemerintahan Desa Margomulyo dalam rangka membawa persoalan-persoalan maupun keinginan-keinginan masyarakat yang menjadi hal-hal prioritas di Desa Margomulyo ini itu adalah merupakan perjuangan bersama dari anggota BPD maupun pemerintah desa. Selanjutnya Bapak, salah satu salam marilah kita sampaikan kepada Rasul Hasan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa waktu terakhir kemarin bahwa ada beberapa hal yang mungkin mengganjal karena ini tadi disebutkan di awal adalah ada hal fenomena yang baru bahwa ini kemudian tidak melakukan sebagaimana biasanya dilakukan pemilihan. Maka karena sesuai aturan perundangan yang baru, setelah seluruh tahapan itu dilaksanakan dari waktu-waktu mulai pencalonan bahkan hingga perpanjangan waktu sampai 3 kali perpanjangan untuk agar masyarakat mendaftar, tapi kemudian ternyata tidak dan hanya incumbent saja yang menghadirkan berkas-berkas pendaftarannya hingga 3 kali perpanjangan, sehingga diputuskan oleh pemerintah desa maupun panitia penjaringan ditetapkanlah calon. Hingga sampai hari ini kemudian kita bersama-sama akan memusyawarahkannya untuk menetapkan beliau-beliau calon anggota BPD berikut untuk ditetapkan menjadi anggota BPD. Kami berharap ini tidak di kemudian waktu menjadi polemik, ada hal-hal yang menyatakan bahwa sesuatu hal terjadi di internal pemerintahan Desa Margomulyo atau ada hal-hal yang menyatakan bahwa ini melindungi kepentingan tertentu. Tentu tidak. Proses demokratis yang telah dilaksanakan di desa kita itu dalam kondisi yang sangat terbuka luas untuk masyarakat. Dan saya berpikir jika fenomena ini berlangsung boleh jadi Pak Camat sampai tahun depan nanti pimpinan di desa akan seperti ini juga. Boleh jadi cuma dimusyawarahkan dan ditetapkan. Amin. Nah, boleh jadi seperti itu. Kalau fenomenanya ternyata seperti ini, boleh jadi seperti itu. Kalau seperti itu adanya, nah kalau seperti itu adanya, bahwa kemudian memang kemudian dinamika seolah-olah perpolitikan ini membosankan, boleh jadi terasa semacam itu. Tapi inilah
yang boleh kita lihat semuanya yang terjadi di Desa Margomulyo Pak Camat. Boleh jadi beban yang berat, boleh jadi tanggung jawab yang dituntut oleh masyarakat itu sangat tinggi, boleh jadi sikap transparansi yang dituntut juga luar biasa, dan tekanan-tekanan apalagi di masa-masa sekarang, di masa sulit pemerintahan, masa minimnya anggaran menyebabkan seseorang juga enggan untuk hadir karena beban-beban dari pemerintahan desa itu tidak pernah berkurang, bahkan semakin banyak dan semakin tinggi. Ini yang kemudian menyebabkan banyak orang berpikir berkali-kali untuk kemudian hadir dan terjun di dalam lingkup pemerintahan Desa Margomulyo. Dan kami bersyukur beliau-beliau ini adalah orang-orang yang juga siap mendedikasikan diri mereka dan waktunya untuk terus membantu masyarakat terhadap kepentingan dan kebutuhan warga yang menjadi prioritas utama mereka dalam rangka mensejahterakan masyarakat Desa Margomulyo secara umum. Pada akhirnya tentu saja kita berharap yang terbaik dari seluruh proses yang telah dilaksanakan, dan kami berharap kinerja nantinya setelah ditetapkan menjadi anggota BPD untuk periode 8 tahun ke depan, kualitasnya semakin baik, semakin kritis, dan semakin mampu bisa membawa aspirasi masyarakat dan mampu juga memberikan inovasi-inovasi yang bisa dikerjasamakan dengan pemerintah Desa Margomulyo. Demikian sambutan kami mewakili pemerintah Desa Margomulyo, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Margomulyo yang sudah memberikan sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu dari Ketua BPD Margomulyo kepada Bapak Munadi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kepala Desa Margomulyo beserta jajaran yang kami hormati, Bapak Camat Kecamatan Pondok Gobang beserta staf jajaran yang kami hormati, Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas, Kapolsek Tanah 4 yang kami hormati, Ketua Panitia Penyelenggara Penjaringan GPD Desa Margomulyo yang kami hormati, Bapak Imam Desa, tokoh adat, tokoh masyarakat Desa Margomulyo yang kami hormati, rekan-rekan BPD dan calon anggota BPD yang kami hormati, hadirin sekalian yang kami hormati. Bersyukur kepada Allah SWT, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan agenda dari panitia penjaringan BPD Desa Margomulyo dalam hari ini, yaitu penetapan calon anggota BPD. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan sholat. Salawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, bagi hadirin yang beragama non-muslim. Pertama kami ucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Desa Margomulyo yang telah melaksanakan rangkaian dari pembentukan panitia penjaringan calon anggota BPD di periode ke depan yang telah berjalan lancar. Itu tak luput dari dukungan dari pihak Bapak Camat dan jajarannya, kemudian dari Bapak Kapolsek dan jajarannya, dan seluruh elemen masyarakat yang tergabung dalam kepanitiaan. Kemudian selanjutnya yaitu ucapan terima kasih juga kepada Ketua Panitia beserta anggota yang telah melaksanakan tugasnya sampai hari ini. Sama-sama kita saksikan
mereka panitia ceria. Udah dapat honornya Bu ya panitia. Jadi juga ceria. Beberapa waktu yang lalu masih agak murung karena honornya belum cair. Baru kemarin sore ya. Alhamdulillah. Memang harus dibuka, jangan ditutupi. Bapak Ibu dan sekalian yang kami hormati, mekanisme yang dilaksanakan panitia sesuai sampaikan Bapak Kepala Desa tadi sudah berjalan dengan semestinya dan sewajarnya sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan alhamdulillah dari anggota BPD yang lama mencalonkan diri semua, termasuk saya, dan hari ini kita duduk kembali di sini sebagai calon. Dan saya berdiri di sini sebagai Ketua BPD Desa Margomulyo menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yaitu ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Margomulyo, terlepas dari apa yang dilakukan panitia, terlepas dari apa yang kita saksikan bersama, bahwasanya hanya 5 calon anggota BPD yang mendaftar, itu pun anggota BPD yang lama. Masyarakat Desa Margomulyo tentunya kami beri ribuan terima kasih kami sampaikan berkat doa-doa masyarakat Desa Margomulyo semuanya tanpa terkecuali. Doa terbaik untuk kami berlima, mempercayakan kepada kami berlima dengan doa-doa yang dijawab Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami insya Allah sebentar lagi akan melaksanakan ditetapkan sebagai calon anggota BPD di periode berikutnya. Kemudian dalam masa jabatan kami berlima di periode sebelumnya dipastikan banyak kesalahan, banyak kekurangan, susah untuk menyampaikan aspirasi sepenuhnya. Selalu mohon dukungan dan bantuan doa serta dukungan dari seluruh masyarakat, wabil khusus kepada tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh-sesepuh Desa Margomulyo untuk selalu memonitor kami bila mana dalam kekurangan-kekurangan kami melaksanakan kewajiban kami sebagai aspirator dirasa masih kurang. Mohon bimbingan dan dukungannya dari sesepuh ini sepuh, tokoh Anda, tokoh masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat Desa Margomulyo. Kemudian yang terakhir kalinya kami ucapkan ribuan terima kasih juga kepada kawan-kawan anggota BPD dari kami berlima yang telah solid, telah konsisten melaksanakan tugasnya, bekerja sama dengan di internal BPD maupun bekerja sama dengan pemerintah Desa Margomulyo, menyampaikan aspirasinya, menyampaikan kritiknya, selalu dalam koridor-koridor yang sama-sama kita jaga bersama untuk melaksanakan musyawarah internal dengan cara musyawarah dan tidak ada permasalahan yang sangat dalam yang kita rasakan bersama. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Lebih kurang mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua BPD Bapak Munadi yang sudah memberikan sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu dari Bapak Camat Kecamatan Pondok Kubang kepada Bapak Hendy Wirawan. Kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Margomulyo, Pak Rahman, beserta seluruh perangkat mana ya? Ada Ajis, oh iya ada semua. Maka ini bebas. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota serta Bapak Ibu yang
ini akan segera ditetapkan disahkan menjadi sebagai anggota dan ketuanya diatur musyawarah tersebut internal untuk periode berikutnya. Yang saya hormati Bapak Kapolsek tempat yang pagi ini diwakili oleh Bapak Karimikal yang membanggakan ini sahabat desa, sahabat kecamatan, Bapak Mas Binus saya, Bapak Loren yang ada, serta seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga organisasi keluarga ibu-ibu perempuan Desa Margomulyo, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama wajib bagi kita mengucapkan syukur atas segala nikmat Allah SWT. Pagi hari ini kita dapat berkumpul hadir memenuhi undangan dari panitia yang diseleksi, yaitu dalam rangka musyawarah penetapan anggota DPD Desa Margomulyo, Kecamatan Pondok Kubang. Beriring sholawat kecalang kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, harus kita pahami dan harus kita mulai membiasakan diri akrab dengan segala aturan, akrab dengan yang namanya regulasi. Mungkin dalam saat-saat seperti ini Bapak Ibu sekalian bisa selain memberi undangan, kita menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan DPD. Banyak aturan, kita mulai dulu ya. Salah satunya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya Undang-Undang nomor 3 2024 tentang perubahan kedua, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, serta Permendagri nomor 110 2016 tentang DPD, dan terakhir itu ada Perda Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Tengah nomor 6 tahun 2017 tentang DPD. Nah, DPD itu kita ibaratkan, kita analogikan bersama ya Bapak ya dengan DPR. Nah inilah, tapi dia ada di tingkat desa. Fungsinya itu balances. Balances itu tugas utama dari DPD itu menggali aspirasi masyarakat. Sudah itu menampung aspirasi masyarakat. Yang terakhir itu menyalurkan aspirasi masyarakat. Mana menyalurkannya? Menyalurkannya dalam suatu regulasi pemerintahan desa. Salah satu contoh, misal warga ini mengeluhkan sirik, nah itu nanti DPD yang akan mengusulkan, menampung aspirasi itu, menyampaikan melalui musyawarah desa, dan bisa dimasukkan dalam program kegiatan yang disediakan di APBD. Nah itu, saya berharap anggota DPD yang segera ditetapkan ini kredibel, mewakili seluruh. Dan saya sangat senang mengingatkan teman-teman DPD dengan satu ilmu dari Ki Hajar Dewantara. Paham? Tahu? Ada yang tahu? Ilmu Ki Hajar Dewantara. Ingarso Sutro, Madyo Mangunarso, Tuturi Hidayat. Nah, tidak tahu saya, karena saya orang Tiang. Bapak-bapak tahu kan? Ya, kita itu sudah tahu semua, karena itu sangat populer. Apalagi itu di zaman Mas Harto dulu. Nah, itu Ingarso Sutrodo, Madyo Mangunarso, Tuturi Hidayat. Jadi pemimpin itu kalau diajarkan oleh Hieronymus Roa
Pemimpin yang disebut itu diterjemahkan dalam pamong praja. Pamong praja itu pemimpin yang memerintah, tapi memerintah bukan sekedar pemerintah, tapi dia juga memberi contoh dan teladan. Kalau itu cuma bisa merintah, itu ada kolonial dulu, dia namanya pamongkrek, tukang perintah aja gitu. Tapi kalau zaman sekarang tidak, itu kita sebut dengan pamong praja. Dia harus bisa perintah, dia harus memberi contoh, dia harus bisa menceritakan, dia juga harus menjadi tempat berkoordinasi, konsultasi dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ini sedikit saya mengulas. Yang terjadi di desa Margomulyo ini tidak salah yang disebut oleh Bapak Kades, oleh Bapak itu. Memang ada kelainan sedikit ya. Kalau saya kelainan biar kita agak sedikit abai, lebih akrab. Kelainannya itu ada sedikit fenomenanya itu saya sebenarnya cukup aneh. Ini kan udah berapa kali di pertanyaan 3 kali. Sejak diumumkan sudah dirajam 3 kali. 3 kali juga itu karena saya yang menginginkan. Kenapa? Tentu ada sebab. Kalau sirkulasi tidak ada. Dalam Permendagri 110 tidak ada. Nomor 6 2017 tidak ada. Tapi harus diperpanjang. Saya kukuh berpendapat perpanjang 3 kali. Kalau memang tidak ada 3 kali terakhir. Kenapa? Saya menginginkan ada wajah baru yang ikut berkompetisi, yang berani tampil, yang biasanya kritis, coba duduk di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Kita beri kesempatan sama. Dan kedua, jadi alasan perpanjangan itu terjadi dusun 3. Dusun 3 tidak ada yang mencalonkan. Nah, saya jelaskan kembali ini di antara kami tidak ada perdebatan, tidak. Saya yang memilih mengarahkan mereka itu manual, ini yang saya salut. Padahal aturan tidak ada. Itu yang dinamakan diskresi. Perpanjang itu pendaftaran, mereka perpanjang, aturan tidak ada. Dan itu yang dinamakan diskresi. Diskresi itu kebijakan yang diambil seseorang pemimpin dalam kapasitas dan wewenangnya untuk menentukan arah ataupun menentukan kebijakan yang tidak ada landasan hukumnya dan aturannya. Tetapi di saat melaksanakan juga tidak ada satupun aturan yang dilanggar. Nah, itu diskresi. Dan hal ini sudah saya laporkan pribadi secara pribadi ke Bapak Bupati, dan beliau sangat bersyukur. Kita akan segera memiliki badan permusyawaratan desa yang baru periodenya. Kalau wajahnya masih lama ya, kecuali kalau nanti kita bawa perawatan dulu Pak Munadi. Oh ya gitu. Bapak Ibu sekalian, Bapak Bupati Bengkulu Tengah menitip pesan khusus untuk desa Margomulyo ini. Tetaplah kita menjaga persatuan dan kesatuan, guyup, gotong royong dan sebagainya. Karena satu desa yang di sini Margomulyo plus Harapan Makmur, saya mau jujur apa tidak ya? Kalau saya jujur ini menyakiti desa yang lain. Tapi kalau tidur itu membebani nurani dan batin saya. Saya sangat mencintai desa. Mencintai dalam artian segala apapun permasalahan itu dapat diselesaikan dengan sangat baik. Mereka, kalian ini, warga-warga dan sebagainya, saudara-saudara saya di sini cukup mendengar apapun arahan saya. Marah saya itu dianggap sebagai nasihat. Itu paling hebat yang saya punya. Pak Saiful Rahman itu sering saya marah, tapi mungkin dia merasakan marah saya itu adalah nasihat bagi dia. Dan itu yang paling baik. Belum tentu orang lain bisa dimarah oleh bapak, anaknya melawan. Banyak ini Pak. Tapi saya masih
Pak Sipur Rahman. Ini plus ya, negara sebelah Konoha, bukan ya, tempat makmur ya, sama gitu. Jadi kalau Pak Bupati ngomong, kau mau tanya apa? Jadi sulit 2 desa itu. Kalau 10 desa itu lapor dia itu, kalau 2 itu lama. Artinya bukan masalah mudah tidaknya. Ya. Tapi 2 desa ini saya tidak tahu, tapi mungkin ini dasarnya itu kultur ya. Kultur itu yang menjadi modal dasar. Modal pasar terbesar Desa Margomulyo. Betul tidak? Betul, itu tidak boleh dipungkiri. Dulu Soeharto, saya selalu mengingat Soeharto karena Bapak Soeharto itu sangat banyak ilmu, pengetahuan dan pembangunan yang dia benar-benar kerjakan. Dulu dia sebut sosial budaya itu, tradisi dan budaya Indonesia itu adalah modal dasar pembangunan Indonesia. Benar. Makanya dulu ini cerita tentang transmigrasi Bapak Ibu. Transmigrasi zaman dulu dipaksa, tidak. Tapi tujuan utuh dari Presiden Soeharto dahulu itu untuk segera memeratakan pembangunan. Tapi dalam merata pembangunan juga butuh sumber daya yang kukuh, yang teguh, yang kuat. Begitu. Dan kami tidak menganggap Bapak Ibu sekalian orang luar, tidak ada orang. Dan Jawa Selatan Bapak Ibu, Bapak-bapak. Bahasa Raja ada yang tahu saja. Munadi itu ya, kemarin bahasa Raja saya sampai dia bingung gitu. Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup itu ya. Harapan dari saya, mudah-mudahan musyawarah percakapan dan sebagainya ini bisa berjalan dengan baik. Dan serta juga ini saya targetkan dengan Ibu kasih pemerintahan, mohon diperhatikan. Saya ingin ditargetkan sebelum selesai Juli ini berkas dan seluruhnya sudah naik. Gitu. Sedikit koreksi izin Ibu Ketua Panitia Pansel. Koreksi sedikit ya. Oh ya. Iya. Ya, kalau itu nanti tadi saya sepakat ketemu nanti yang di atas kita bahas internal aja ya. Oke. Saya kira cukup itu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara penetapan anggota BPD ini. Terus terima kasih juga, ini namanya partisipasi masyarakat Desa Margomulyo sangat baik. Saya kira cukup itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat Kecamatan Pondok yang sudah memberikan sambutan dan arahannya kepada kita. Acara selanjutnya yaitu acara inti laporan hasil penjaringan anggota BPD dan penetapan anggota BPD terpilih oleh Ketua Panitia. Kepada Ibu Solenah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Camat Pondok Kubang dan jajarannya yang kami hormati, Bapak Kepala Desa Desa Margomulyo beserta perangkat desa yang kami hormati, Bapak Ketua BPD beserta anggotanya yang kami hormati, Bapak Ibu calon anggota BPD Desa Margomulyo periode 2026 sampai 2034 yang kami hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat Desa Margomulyo yang kami hormati, serta panitia penjaringan dan penetapan calon anggota BPD Desa Margomulyo yang kami hormati, Bapak Kamtibnas, Bapak Babinsa yang kami hormati, serta masyarakat Desa Margomulyo yang hadir pada pagi hari ini. Kami dari panitia akan menyampaikan runutan acara atau runutan kegiatan yang telah kami lakukan hingga pada
hingga terjadi acara pada pagi hari ini. Adapun agenda kerja panitia pemilihan anggota BPD Desa Margomulyo tahun periode 2026 sampai 2034 adalah sebagai berikut. Tahapan persiapan pembentukan panitia pemilihan BPD itu dilaksanakan Senin 20 Mei 2026 dengan penanggung jawab Kepala Desa dan dihadiri Bapak Camat di Aula Desa Margomulyo. Kemudian ada rapat perdana panitia itu di tanggal 28 Mei dengan penanggung jawab Ketua Panitia dan seluruh panitia. Pada tanggal 1 Juni 2026, panitia membuat brosur pengumuman disebarkan di tanggal 3 Juli 2026 baik via online melalui media sosial, Facebook, WA, dan melalui tempat ditempel di tempat-tempat umum di seluruh Desa Margomulyo dari Dusun 1 sampai Dusun 3. Kemudian panitia melaksanakan penyusunan anggaran dan kebutuhan. Tahap selanjutnya adalah tahap pendaftaran dan penjaringan calon. Pada tanggal 2 sampai 12 Juni 2026, panitia membuka pendaftaran calon anggota BPD. Ini bebas untuk seluruh warga masyarakat Desa Margomulyo. Pada tanggal 9 sampai 12 Juni 2026, panitia menerima berkas pendaftaran. Kemudian tanggal 12 sampai 13 Juni 2026, panitia melakukan verifikasi dan penelitian berkas pertama. Dikarenakan pada tanggal 12 sampai 13 Juni 2026 pendaftar hanya ada 5 orang, jadi calon yang lama mendaftar kembali, kami perpanjang masa pendaftaran di tanggal 14 sampai 22 Juni 2026. Perpanjangan pendaftaran kembali kami sebarkan brosur melalui media sosial dan melalui tempat penempelan di tempat-tempat umum di seluruh dusun Desa Margomulyo. Perpanjangan ini dilakukan tanggal 14 sampai 22 Juni. Dilakukan perpanjangan sebanyak 3 kali dengan pertimbangan. Yang pertama, pendaftar masih 5 orang. Yang kedua, pendaftar dari Dusun 3 belum ada. Kami menunggu sampai tanggal 22 Juni. Ternyata tidak ada pendaftar baru. Dan kami panitia berkonsultasi dengan pihak kecamatan dan dinas PMD bagaimana mengatasi kondisi yang seperti ini. Akhirnya Bapak Camat berkoordinasi dengan Bapak Bupati memberikan arahan kepada kami bahwa dilakukan musyawarah penetapan. Kemudian di tanggal 23 Juni kami melakukan kembali pengumuman hasil verifikasi data yang sudah fix untuk para calon anggota BPD. Kemudian yang ketiga ada tahap penetapan calon. Tanggal 23 Juni 2026 kami panitia dan calon anggota BPD melakukan rapat koordinasi untuk membahas mohon maaf, di 23 Juni 2026 kami melakukan rapat intern antar panitia untuk melakukan rapat selanjutnya dengan para calon, berkoordinasi apa yang mau kita persiapkan. Nah, di tanggal 27 Juni 2026 kami panitia dan para calon anggota BPD melakukan rapat koordinasi
membahas kegiatan yang akan kami laksanakan beserta biaya yang akan dikeluarkan. Tahap selanjutnya, tahap pemilihan. Seharusnya hari ini adalah hari pemilihan dengan metode pemilu atau pencoblosan. Tapi karena kita dalam keadaan khusus dengan calon yang hanya ada 5 orang, dan dari 5 orang ini sudah terwakili, ya. Jadi sudah terwakili dari ada laki-laki dan perempuan serta dari agama sudah mewakili. Jadi kami menimbang berdasarkan arahan dari Bapak Camat dan Bapak Bupati akan dilaksanakan penetapan musyawarah penetapan tanpa ada pemilihan atau pencoblosan. Karena kalaupun diadakan pencoblosan, calon yang dibutuhkan 5 orang dan pendaftar hanya 5 orang. Jadi itu akan tidak efektif. Nah, akhirnya pada hari ini tanggal 23 Juli 2026 kami Ketua Panitia beserta anggota yang telah berkoordinasi dengan kecamatan dan dinas terkait menetapkan bahwa anggota DPD terpilih pada periode 2026 sampai 2034 adalah yang pertama Bapak Munadi, yang kedua Bapak Daryono, yang ketiga Bapak Supriyanto, yang keempat Ibu Lasmini, dan yang kelima Ibu Solina. Jadi pada hari ini kita tetapkan bahwa anggota BPD Desa Margomulyo tahun 2026 sampai 2034 terpilih resmi ditetapkan pada hari Kamis 23 Juli 2026. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan penandatanganan berita acara penetapan anggota BPD. Dari anggota BPD akan diwakili oleh 1 Bapak Munadi, 2 Bapak Daryono, dan 3 Ibu Lasmini. Perwakilan dari peserta musyawarah yaitu 1 Bapak Camat Kecamatan Pondok Gembang, 2 Bapak Kanit Bapak Ajis, 3 dari tokoh masyarakat yaitu Bapak Selamat Abu Rohman, yang keempat yaitu dari Dusun 3 Bapak Habib Mustafa. Kepada nama-nama yang sudah disebut tadi agar maju ke depan untuk menandatangani berita acara, kepada Bapak kami persilahkan. Kepada Bapak Ibu yang sudah dipanggil oleh pembawa acara, silakan maju ke depan. Satu Bapak Munadi, 2 Bapak Daryono, dan 3 Ibu Lasmini.
Terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi kita sudah sah, anggota BPD yang baru sudah menandatangani berita acara, disaksikan oleh unsur masyarakat dari kecamatan dan pihak Kamtibnas. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Imam Desa. Kepada Bapak Muhammad Hasan kami persilakan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wal akhirin wa sallim radhiyallahu an washabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arina
واجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم إنا نستسألك سلامة في ديننا والعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت والمغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سحارة الموت والنجاة من النار والعفو من الحساب سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya atau acara terakhir yaitu penutup dilanjutkan sesi foto bersama dan ucapan selamat kepada BPD terpilih dari peserta musyawarah. Baiklah, sebelum acara ini ditutup, saya sebagai pembawa acara bila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah acara ini kita tutup bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Kepada anggota BPD yang terpilih untuk maju ke depan. Dilanjutkan ucapan selamat dari peserta musyawarah penetapan anggota BPD yang akan diawali oleh Bapak Camat, kemudian Bapak Kades, Bapak Kanit, Bapak Babin Kamtibmas dan seluruh peserta musyawarah yang hadir. Dalam plastik hijau, ampun dalam tapi besok pas ngambil kayak mengkudu enggak enak ini banyak manfaat wah susahnya kalau kayak bikin itu enggak apa yuk main dulu